Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita manusia mempunyai berbagai macam keterbatasan, kelemahan dan kekurangan, baik itu tenaga atau yang lainnya. Sedangkan perkara masalah yang harus kita hadapi sangat-sangat banyak, baik itu perkara-perkara yang besar maupun perkara-perkara yang kecil. Maka kemudian Nabi bersabda, min husnil islamil mar'i, sebagian dari tanda-tanda kebaikan, kebagusan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu ketika orang tadi meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara yang tidak ada maslahatnya, nggak ada pahalanya. Jadi kita harus menyibukkan diri dalam berbagai macam amal-amal yang sekiranya amal tadi bisa memberikan manfaat atau pahala atau apapun di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga semakin Islam kita semakin baik, kita akan semakin bisa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tentang bazar kemarin. Jadi bazar itu pekerjaannya sedikit banyak adalah membuat berita-berita yang kuat atau yang pokok. Kemudian kita kaji bahwa ucapan yang bohong itu termasuk kabirul kabair, termasuk sebesar-besar dosa besar, maka kita harus meninggalkannya. Kemudian kita lanjutkan bahwa berita bohong atau persaksian palsu itu ternyata dosanya juga disetarakan, disamakan dengan kemusyrikan. Sedangkan musyrik adalah dosa yang paling besar. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda bahwa ketika Nabi telah selesai sholat, kemudian Nabi
berdiri dan bersabda, Utilat syahadatul zur bil isrofi billah. Disetarakan, disamakan persaksian palsu itu dengan musyrik kepada Allah Ta'ala. Nabi ucapkan sabda itu sampai talakan 3 kali, menunjukkan pentingnya atau ditakdirkannya. Kemudian Nabi membaca ayat surat Al-Anfal ayat 1, Wastanibul qawla zur, dan hendaklah kalian meninggalkan qawla zur, yaitu ucapan-ucapan yang bohong. Hunafa'a, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang hanif, orang-orang yang condong lillahi kepada Allah, ghairu musyrikin nabi, tidak termasuk orang yang mencoba dengannya. Ini menunjukkan bahwa persaksian dan ucapan palsu itu adalah yang harus ditinggalkan. Kenapa? Ya karena besarnya dosa. Contoh, kalau saja mau saja, mungkin kita sudah kenal yang namanya racun atau dulu namanya indri, ya. Seandainya kita tahu itu indri atau racun, meskipun kita belum pernah minum, ya, tapi sebelumnya kira-kira mau nggak? Ya nggak mau. Kenapa? Tahu namanya minum racun itu membuat dampak meninggal dunia. Atau juga kita tahu namanya listrik tegangan tinggi, namanya suket, gitu. Itu kalau kita jangankan kok menyentuh, di sekitarnya saja kena radiasinya. Kalau kita suruh nyentuh, ya nggak mau. Kenapa? Kita tahu dampaknya. Dan juga kalau nanti kita tahu dampaknya, dosanya, ucapan palsu, syahadat palsu itu sama dengan orang musyrik. Orang itu sampai diibaratkan Allah seperti orang yang jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian disambar oleh burung, kemudian ditinggikan lagi sampai kemudian dilepaskan ke bumi. Itu ibaratnya orang-orang yang musyrik, ya. Nah, dengan kita memahami tentang dampaknya, terus mari kita image-kan, kita gambarkan dalam otak atau pikiran kita bahwa nanti kalau kita berbuat bohong atau syahadat atau ucapan palsu, maka kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kalau kita sudah mengimiskan, menggambarkan dalam otak kita, pikiran kita, betapa dasarnya dosa-dosa tadi, maka kita tidak akan mau melakukan dosa tadi. Tetapi kalau kita mau saja baru tahu sekali, 2 kali, ya, belum bisa mengimajinkan dalam otak atau pikiran kita, ya nanti akan kembali lagi. Ya, contohnya saja, adalah saja, mau saja. Kita akan tahu bahwa itu yang namanya ghibah, yang namanya ngerasani itu kan besar dosanya. Tapi kenapa kok kita masih sok-sok sering? Kok ya sering merasani karena di otak kita sana itu belum ada image-nya, gambarnya, ya. Ini ada gambarnya betapa besarnya dosanya orang yang ghibah, diserupakan dengan lele makanan lewat mentah, ya. Itu kita akan tidak mau rasani jijik, ya, melihat itu kita jijik. Tapi kalau belum, ya kita tetap enjoy saja, merasa enak. Ya, pentingnya kita mengimagekan, menggambarkan dalam otak kita tentang dosa-dosa besar, supaya otak kita itu mempunyai
sinyal, ya, mempunyai sinyal ketika mau berbuat dosa, kemudian otak kita menolak, ya. Terus kemudian dampak mendolimi atau merugikan orang lain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dalam kehidupan sehari-hari, kita itu kan mau tidak mau tetap berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, entah itu keluarga kita, bapak ibu kita, atau tetangga atau teman-teman kita. Nah, hubungan itu bisa dibagi dua, hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Hubungan yang positif itu yang saling menguntungkan, memberikan manfaat. Hubungan negatif yang mungkin sebelah manfaat, sebelah madorot, atau bahkan keduanya menjadi madorot. Kalau si A mendoakan kepada si B mendoakan kepada si A, maka ada terjadi hubungan positif, ya. Tapi kalau saling mencela, saling menjelekkan, sekarang namanya saling membuli, saling merendahkan satu dengan yang lainnya, itu namanya adalah hubungan yang negatif. Kemudian hubungan negatif yang di dalam agama disebut namanya dolim. Perbuatan yang dolim, perbuatan yang dapat merugikan, itu besok akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man kanat lahu matlimatun li akhihi, barang siapa yang dia telah berbuat dolim, merugikan kepada saudaranya, min irdihi, dari kehormatannya, entah itu dengan cara mencaci, memaki, merendahkan, menghina, membuli, atau sesuatu yang lainnya, ngambil barang temannya, ngambil uang saudaranya, enggak permisi, enggak nurut, ya tak halalku, maka hendaklah minta kehalalnya padanya pada hari itu juga, ya. Jadi kalau kita ada hubungan kedoliman, hendaklah minta ridhonya kepada yang kita dolimi. Qabla an la yakuna dinaron wala dirhaman, sebelum datang hari kiamat, yang nanti sudah datang kiamat tidak berlaku uang dinar dan uang dirham. Kalau kita nggak berlaku uang rupiah, meskipun punya uang ratusan ribu, jumlahnya telur seperti itu nggak ada manfaat. Hingga nalau amalun solihun, jika yang mendolimi itu punya pahala, punya amal soleh. Kita minum di kontri mati-matihi, kemudian amal perbuatannya, pahalanya diambil untuk saudara yang didolimi. Si A memaki kepada si B, ya. Kemudian si A tidak minta kalah kepada si B sampai meninggal dunia. Nah besok pahalanya si A itu diambil untuk si B, diberikan kepada si B kalau si A punya kebaikan. Nah kalau nggak punya bagaimana? Ilam takul lahu hasanatun, dan jika orang tadi nggak punya pahala, kita miksai nanti sohibihi, kemudian diambil dosa dari orang yang didolimi, dosanya si B diambil fakumila alaikau, dan dibebankan kepada orang yang mendolimi. Nah kalau kita contohkan tadi pada orang yang berproses sebagai buzzer, menjelek-jelekan banyak orang, besok pada hari kiamat akan banyak mendapatkan klaim atau tuntutan, ya.
Kalau dia punya pahala, dia ambil pahalanya si A, si B, si C, semua orang. Kalau sudah habis bagaimana? Dosanya orang yang didolimi, sehingga terus dia tidak punya pahala, tinggal dosa-dosanya. Ya, terus dikatakan sebagai orang yang rugi, orang yang pahit, orang yang bangkrut, orang yang dia datang di hadapan Allah dengan banyak pahala, tetapi pahalanya habis jika ditolong orang lain. Karena ketika di dunia mereka merupakan pada orang lain. Namanya kemudian orang itu kalau dalam bahasa Jawa ada lagu atau tembang yang terbunyi wani ngalah dhuwur okasami. Kalau kita dalam urusan dunia berani untuk mengalah, maka akan tinggi derajatnya di hadapan Allah. Minimal besok kita mengklaim bukan diklaim, kita menuntut bukan dituntut. Tapi kalau kita di dunia boleh menangi diri, merugikan pada orang lain, maka kita akan banyak diklaim, banyak dituntut, sehingga bisa saja kita jadi orang-orang yang bangkrut. Yang monggo kehidupan dunia bagi kita itu bukan tujuan hidup, tapi sarana hidup, sarana yang kita gunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih abadi, yang lebih nikmat, yang lebih sempurna besok di surganya Allah Ta'ala. Terus kemudian larangan hasad. Ya memang Allah Ta'ala itu zat yang qadir tapi juga yang hakim. Allah mampu memberikan rezeki kepada siapapun, tapi memang tidak sama. Kenapa? Karena keadaannya berbeda-beda. Yang pernah saya contohkan bahwa namanya kendaraan itu kan ada motor, ada mobil, ada tankinya, tapi volumenya beda-beda. Motor ada yang 4 liter, ada yang 8, bahkan 20 liter lagi. Mobil juga begitu. Kalau harus sama 4 liter ya, kalau motornya itu enggak masalah. Kalau mobil ya jadi masalah. Demikian juga masalah rezeki. Kalau orang itu disamakan, ya nanti kalau anaknya banyak dasnya sama, ya harus khususnya dua anak opek dulu ya. Makanya terus ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ketika Allah Ta'ala membagi rezeki, ada yang banyak, ada sedikit, terus setannya menggoda utamanya kepada yang sedikit untuk hasad, untuk kepada yang banyak. Hasad itu apa? Hasad itu rasa tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat dan berharap nikmat itu pindah pada diri, namanya hasad ya. Terus Nabi bersabda dalam hadisnya, la tahasadu, wahai orang-orang beriman, kamu jangan saling hasad. Si A diberi nikmat namanya harta, si B diberi namanya anak soleh, si C badannya sehat, si D ilmunya banyak, dan lain sebagainya. Beda-beda, kau nggak usah hasad. Wala tanajasu, dan jangan kalian tanajus, mencari-cari kesalahan, kekurangan orang lain ya. Orang yang baik itu orang yang dia sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri sampai tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Nah, kalau orang yang jelek orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain sampai tidak sempat mencari kesalahannya sendiri.
Nah, mau saja kalau kita masih menjadi orang yang jelek atau kurang baik, ya monggo terus diperbaiki, sibukkan diri dalam mencari kekurangan diri sendiri, terus diperbaiki. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah. Suami marah kepada istri cuma gara-gara wedangnya kurang lebih. Istri marah kepada suami gara-gara belajarnya kurang kata. Maka harus saling memahami. Kurang lebih tambah dewe gulone, dewe bungeran, dewe belajar rasa aku guru. Disantai untuk memaafkan. Wala tadabarud, dan jangan kalian saling membelakangi. Boso ni Jawa niku jutaan, atau bukan jutaan, santunan, orang omong-omongan. Kemarin saya dapat dari murid saya di Kartosuro. Ustaz, besok pengajiannya materinya minta yang hidup bertetangga. Oh, tidak apa. Saya tertonggo sing pun puluhan tahun orang ngomongan kalau tonggo ini. Besok materinya minta hidup bertetangga. Oh, siap. Namanya tadabaru, bertadaru, saling ngumpul tadi. Entah mungkin gara-gara banyak, mungkin anak kita, atau mungkin batas rumah kita, atau yang lainnya. Ada seperti itu. Wala yabi ba'dukum ala ya baitin ba'din, dan janganlah engkau membeli belian saudara. Contoh sekarang mau korban, punya sapi, mau dijual kepada laki nyanyiannya. Berapa sapinya? 30 orang. Selawe baru nyanyiannya belum dilai. Maka si C nggak boleh ngomong kepada yang didirikan dulu si orang. Kalau nggak situ sudah putus, dan kemudian si C baru boleh beli. Selama ini belum putus nggak boleh. Belum boleh si C itu membeli pada anak, tidak boleh. Termasuk maaf saja melamar. Si A itu seorang wanita, si B seorang pria, terus dilamar laki perempuan. Kemudian si C masuk, masih A nggak boleh. Sampai ini putus dulu situ orang, kalau nggak situ putus ya apa? Baru kemudian si C boleh masuk. Jadi Islam masih kita seperti itu, nggak boleh membeli belian saudaranya, nggak boleh melamar lamaran saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang saling mendoakan, yang saling membantu, yang saling memperhatikan, yang saling membimbing, yang saling untuk berbuat baik. Nah, semua itu hendaklah dilandasi dengan keikhlasan. Jangan hanya untuk tujuan dunia. Tonggo kuwi kok yo ora nitik yo. Apa wis tak kei kok matur nuwun yo ora ora ini kawan mek suwe. Kita kalau ngasih nggak usah minta dibalas atau diucapkan terima kasih, yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Al-muslimu aku muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lainnya. Layak limuhu, tidak boleh saling merugikan satu dengan yang lainnya. Walayah turut, dan tidak boleh membiarkan. Walayah turut, dan tidak boleh untuk merendahkan. At-taqwa guna. Takwa itu adanya di sini dimakna di dalam hati.
Takwa kita itu adanya di sini. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, kalau hati kita itu baik, insya Allah ucapan kita, pandangan kita, telinga kita akan jadi baik. Ya. Tapi kalau hatinya jelek, ya semua akan jadi jelek. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW, orang yang ada sudah dibikin baik dari Allah. Ya. Ketika ada orang datang minta-minta, ya dikasih, minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi sampai habis. Kalau kita minta 2 kali, pokok jaluan. Itu kalau kita pakai dengan nasi ada jadi baik, kita dirasani ya biasa, nggak usah baperan. Itu kalau sudah jadi baik, ya. Kemudian wa yusiru ila sabri, akan dan Nabi mengenai kembali bihasbi imri'in minasyari ayakiro akahu al-muslimi, dengan perkara yang sudah dianggap sebagai keburukan jika seseorang itu membiarkan atau merendahkan kepada saudaranya, itu sudah dianggap sebagai suatu dosa atau perbuatan yang buruk. Makanya monggo dengan kita ngaji terus semakin teliti dalam berbicara, bersikap atau bertindak harus semakin hati-hati, karena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa ya'mal mithqala dzarratin yarahu. Yang dihitung itu tidak cuma yang besar-besar, atau yang kecil juga diperhitung. Maka harus hati-hati. Dan nanti kalau kita semakin Islamnya tinggi, kemudian akan semakin waspada. Mau rasanya terus ada filternya, wis rasa ini dosa, ada filternya. Ya tapi kalau belum sampai tinggi, belum ada filternya. Terus kemudian kullu muslimin al-muslim haramun, setiap orang Islam terhadap orang satu haram apanya, damuhu, darahnya. Maksudnya orang Islam tidak boleh membunuh kepada orang Islam. Wa marhu, dan hartanya orang Islam tidak boleh mengambil hartanya orang Islam yang lainnya. Wa irdu, dan juga kehormatannya orang Islam nggak boleh menghina kepada orang Islam yang lainnya. Nah, Ibu, nanti praktekin di boten gampang, tapi yang namanya tidak gampang itu perlu untuk dilatih supaya biar gampang. Bagi yang belum bisa menjahit, jahit niku angel. Ini pun sakit jahit ya gampang. Bagi yang tidak atau belum bisa nyopir niku angel Pak. Ini pun sakit gampang. Makanya perlu namanya pembiasaan, perlu namanya pelatihan. Melatih diri, bahasanya adalah nyampe gowo, menyampe hawa nafsu itu memang tidak mudah, maka perlu untuk dilatih dan dilatih. Insyaallah nanti kita akan bisa menjadi orang-orang yang bisa kebaikan. Terus kemudian Nabi juga bersabda, wahai orang beriman, iyyakum wal hasad, waspadalah kamu terhadap perkara hasad. Hindarilah, hilangkanlah penyakit hasad yang ada dalam hatimu. Kenapa? Fa inna hasad, maka sesungguhnya hasad itu yakul hasanati, dia itu dapat memakan, menghabiskan, menghilangkan kebaikan pahala-pahalamu
Kama taklur lahu atau sebagaimana kayu yang membakar api yang membakar kayu bakar. Yang namanya bazat itu sedikit banyak timbul karena adanya rasa hasad. Terus kemudian dia berbuat bazat atau menjelekkan, maka itu seperti api yang membakar kayu bakar. Maka dalam waktu yang sekejap bisa saja kebaikan yang dia lakukan akan jadi hilang musnah. Ada orang punya rumah besar dan bagus duit, terus ditinggal pergi ke suatu tempat, terus ada konsleting listrik terbakar. Ketika meninggalkan rumahnya masih bagus, ketika datang sudah jadi abu. Kira-kira rasanya bagaimana? Kecewa atau malah bahagia? Ya, dan demikian juga kita mungkin tidak menyadari. Kita merasa tiap hari sholat, tiap hari ngaji, tiap hari baca Quran, merasa pahalanya banyak. Tapi kalau masih hasad, ya kita merasa saja pahalanya banyak. Ternyata besok ketika sampai di hadapan Allah ternyata sudah hilang semuanya gara-gara adanya hasad pada hati kita. Makanya monggo juga kita belajar untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kalau penyakit jasadia, pilek saja kita harus ke dokter, beli obat, minum obat supaya segera hilang penyakitnya. Yang lebih besar harus operasi. Dengan uang banyak kita rela untuk operasi, ya, untuk menghilangkan penyakit jasadia. Maka kita saja juga harus mau berkorban menghilangkan penyakit hati kita. Kenapa? Karena Ibu, kalau penyakit jasadia, goni-goni, perut jantung, paru-paru, ginjal, kalau kita maaf saja sudah hilang penyakitnya. Tapi kalau penyakit hati kita mati itu justru menjadi kelihatan. Makanya penyakit hati itu harus kita hilangkan. Jangan sampai dibudidayakan. Tidak ada orang dibudidayakan, akhirnya akan jadi penyakit yang semakin kompleks. Terus larangan ghibah apa? Ghibah itu adalah rasani membicarakan aib atau kekurangan orang lain. Pak Tanget menolak membicarakan kebaikan pun itu bukan ghibah. Jadi yang ghibah itu yang dilarang kalau kita membicarakan aib atau keburukan orang lain. Di dalam surat Al-Qur'an surat yang ke-49 ayat yang ke-12 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, istanibu karominan doni jauhlah kalian dari banyak-banyak berprasangka buruk. Jadi kalau bisa prasangka kita kepada saudara kita itu harus baik sampai munculnya bukti-bukti keburukan kalau dia buruk. Inna ba'tadorni itmun, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Jadi kalau kita sudah mempunyai atau prasangka buruk pada kita, berarti sudah berbuat dosa. Kok kayak mau nyala paling motor ya? Mau bedek ngindi, atau ngindi terus, ya. Itu nggak boleh. Wala tajassasu, dan janganlah tajassus mencari-cari
kesalahan atau kesalahan orang lain. Wala yang tafakum ba'dun, dan janganlah kalian saling menghibah atau mencari aib orang lain. Ayo ibu ahadukum, adakah suka salah kalian ayakula lahmari maitan, kalau dia makan daging ketika mati. Kan seharusnya orang tuh kalau makan bangkai kan seharusnya kan gak mau, wong baunya saja tidak enak. Lalu malah doa termangan bangkai, ya. Pakar itu memakan seharusnya dia itu enggan untuk makan bangkai. Wattaqullaha, dan takwalah Allah, inna ta'ala dan yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Sedikit banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kita itu ibadah atau yang lainnya, hasad hendaklah kita cepat-cepat bertobat, minta ampun kepada Allah, minta halnya kepada saudara-saudara kita sebelum nanti dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Terus kemudian kalau kita sudah membiasakan diri untuk bagaimana resik-resik awal, membersihkan diri dari berbagai macam dosa-dosa, dari berbagai macam kotoran-kotoran, insya Allah akan memberikan kepada kita adalah resikan, ya, akan merasa berat ketika kita berbuat dosa. Kenapa? Karena sudah bersih. Tapi kalau belum bersih, ya buat dosa sebagai kebiasaan, dianggap biasa. Kalau sudah biasa bohong, ya biasa bohong, biasa, tidak merasa dosa. Ya, terus filternya sudah tidak ada, yang itu yang akan menjadikan kita mudah untuk berdosa. Kemudian dosa menuduh orang lain dengan keburukan. Nabi bersabda dalam hadisnya, istaniku sama mau bikot, hindarilah 7 perkara yang menghancurkan, perkara yang dapat membinasakan kamu, wahai umatku. Lah 7 apa? Yang pertama adalah asyirku billah, musyrik kepada Allah, perkara dosa yang dapat menghancurkan. Wasihru, dan belajar ilmu sihir. Wa qarnasi alati haramillah bika, dan membunuh jiwa orang enggak salah terus dibunuh, termasuk dosa-dosa. Wa akli riba, dan memakan riba. Wa akli yatim, dan memakan harta yatim. Watawaliya yaman zabi, dan berpaling lari dari peperangan. Wabarkul musonatil mu'minatil goingati, dan menuduh orang-orang yang dituduh dengan keburukan-keburukan. Nah, yang ada dengan wabah bahwa namanya buzzer itu sedikit banyak biasanya akan menuduh orang-orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, yang tujuannya untuk menghinakan dan untuk mendiskreditkan. Makanya kita Ibu harus waspada dengan berbagai macam perkara yang mau bikot, yang dapat menghancurkan amal kita. Dan mari kita semuanya berusaha menjadi orang-orang yang biasa dengan kebaikan-kebaikan dan tinggalkan berbagai macam keburukan. Semoga kita selalu diberi hidayah Allah sampai akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Atau alaina innaka antat tawwabin. Kita akhir dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.